Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, rahimakumullah. Usama bin Zaid bin Haritsah, putra yang paling dicintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaannya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang lebih mengutamakannya dibanding sahabat yang lain, bahkan dibanding istri beliau sendiri. Tak heran jika ada beberapa sahabat yang merasa iri kepadanya. Hal ini nampak saat ia diangkat sebagai panglima perang saat masih berusia 20 tahun. Apakah yang menyebabkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai dan mengasihi pemuda ini? Mari kita simak kisah selengkapnya. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa tulis saran dan masukan di kolom komentar. Sahabat juga boleh share video ini agar lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua karena telah membantu menebar kebaikan kepada sesama manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Usama bin Zaid bin Haritsah, sahabat Nabi dari kabilah Kalbi. Ayahnya bernama Zaid bin Haritsah bin Syurahbil, orang kesayangan, sedangkan ibunya bernama Barka al-Habsyah. Usama, yang berkulit hitam, memiliki saudara seibu yaitu Aiman. Ia punya beberapa nama panggilan, antara lain Abu Muhammad, Abu Zaid, Abu Yazid, dan Abu Harijah. Ayah dan ibunya adalah budak yang dibebaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Usama bin Zaid adalah orang yang paling kucintai. Dalam riwayat lain, di antara yang paling kucintai. Aku berharap ia menjadi orang terbaik bagi kalian. Maka, hendaklah kalian meminta nasihat kebaikan kepadanya. Untuk mengetahui betapa besar kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Usama, kami kutipkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa suatu ketika kepala Usama terbentur pintu sehingga wajahnya terluka dan berdarah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, menjauhlah darinya. Seakan-akan akulah yang menjadi penyebab ia terluka, kata Aisyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghisap lukanya dan memuntahkannya, lalu bersabda, bahkan meskipun Usama seorang budak, aku pasti memakaikan bajunya dan kubalut lukanya hingga ia sembuh. Abdur Razak meriwayatkan dari Ma'mar dari Al-Zuhri dari Urwah dari Usama bin Zaid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi keledai yang dilapisi kain beludru di atasnya dan Usama duduk di belakangnya. Saat itu beliau hendak menjenguk Sa'ad bin Ubadah sebelum terjadi perang Badar. Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya sebuah hadis dari Musa bin Ismail dari Mutamar dari ayahnya dari Utsman dari Usama bin Zaid yang bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dirinya dan Al-Hasan. Kemudian beliau berdoa, Ya Allah, cintailah keduanya karena aku sangat mencintai keduanya. Imam Al-Tirmidzi juga mengutip sebuah hadis dalam Al-Manaqib bahwa ketika Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, ia memerintahkan Usama untuk memimpin 5.000 pasukan. Sementara kepada putranya, Abdullah bin Umar menugaskan untuk memimpin 2.000 pasukan. Putranya berkata, engkau melebihkan Usama atasku, sedangkan aku sudah mengikuti peperangan yang tidak ia ikuti. Umar radhiyallahu anhu menjawab, Usama itu lebih dicintai oleh Rasulullah, ketimbang kamu dan ayahnya lebih beliau cintai dibanding ayahmu. Peperangan pertama yang diikuti oleh Usama dengan seizin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Perang Khandaq. Selain dikenal sebagai orang terkasih, putra seorang yang terkasih, ia juga tenar sebagai penunggang kuda yang andal, putra seorang penunggang kuda yang juga andal dalam Perang Hunain. Ketika sebagian pasukan muslim meninggalkan Rasulullah di medan perang, Usama tetap setia berada di dekat Rasulullah bersama Al-Abbas dan Ali bin Abu Thalib, hingga akhirnya kaum muslim berbalik menjadi pemenang dalam perang itu. Suatu ketika, seorang wanita Quraisy dari keluarga Makhzum tertangkap basah mencuri, padahal ia sudah masuk Islam. Kabar itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy berusaha agar tangan wanita itu tidak dipotong. Mereka meminta belas kasihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali, mereka juga menyampaikan permohonan kepada Usama bin Zaid, salah seorang yang dikasihi Nabi, putra Zaid, yang juga dekat dengan Nabi. Mereka berharap dengan cara itu Nabi akan mengampuninya. Ketika Usama menghadap, Nabi berkata kepadanya, tak perlu berbicara, wahai Usama. Ketika peraturan dan hukum Allah telah sampai kepadaku, tidak akan ada sedikit pun yang kuabaikan. Bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, sesungguhnya Bani Israel akan membiarkan jika ada orang terhormat di antara mereka mencuri, tetapi jika yang mencuri adalah orang yang lemah maka mereka akan membunuhnya. Seandainya Fatimah mencuri, niscaya akan kupotong tangannya. Setelah itu beliau memerintahkan untuk memotong tangan wanita dari Bani Makhzum itu.
Sejak kejadian itu, Usama tidak lagi memberi toleransi dalam menerapkan hukum-hukum Allah. 2 tahun sebelum Rasulullah wafat, beliau mengirim Usama sebagai pemimpin pasukan untuk menghadapi pasukan musyrik yang menentang dan menyerang kaum muslim. Itulah pengalaman pertama Usama dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin pasukan. Usama berhasil menjalankan misi itu dan pasukannya mendapat kemenangan gemilang. Beritanya pun telah sampai kepada Rasulullah sebelum pasukan kaum muslim kembali. Tentu ini peristiwa yang menggembirakan bagi Rasulullah juga Usama sebagai orang yang mendapat kepercayaan. Namun, di balik kemenangan itu terselip sebuah kisah yang sangat Usama sesali. Ketika menghadap Rasulullah, Usama menceritakan jalannya peperangan, termasuk ketika ia menghadapi seorang musuh yang tak berdaya. Usama siap menebas musuh itu dengan pedangnya, ketika tiba-tiba orang itu mengatakan, "La ilaha illallah." Namun, Usama menganggap ucapan itu hanya muslihat agar tidak dibunuh sehingga ia tetap menebaskan pedangnya. Mendengar cerita itu, Rasulullah marah dan bersabda, "Usama, apa hakmu dengan kalimat, La ilaha illallah?" Usama menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengucapkan kalimat itu hanya untuk melindungi diri agar tidak dibunuh." "Apa hakmu dengan kalimat, La ilaha illallah?" Usama menuturkan, "Demi zat yang mengutusnya dengan membawa kebenaran, beliau terus mengucapkan itu kepadaku hingga aku berharap peristiwa itu tak pernah terjadi. Aku berharap, hari itulah aku memeluk Islam." Kemudian Usama berkata, "Aku berjanji kepada Allah bahwa aku tidak akan membunuh orang yang mengucapkan, La ilaha illallah." Pada usia yang relatif muda, sekira 20 tahun, Usama sudah dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perang, padahal masih banyak sahabat yang lebih berpengalaman, seperti Abu Bakar atau Umar. Akibat pengangkatan itu, tersiar kabar bahwa sebagian sahabat merasa keberatan. Mereka menganggap Usama masih terlalu hijau untuk menjadi panglima perang karena masih banyak pemuka Muhajirin dan Ansar yang lebih pantas menjadi pemimpin pasukan. Kabar itu pun sampai ke telinga Rasulullah sehingga beliau langsung menjawab keberatan mereka dengan mengatakan, sebagian orang tidak sepakat dengan pengangkatan Usama bin Zaid sebagai panglima. Sebelum ini mereka juga keberatan dengan pengangkatan bapaknya, walau bapaknya itu layak menjadi panglima. Dan, Usama pun layak untuk posisi itu. Ia adalah orang yang paling saya kasihi setelah bapaknya. Aku berharap ia menjadi salah satu yang terbaik di antara kalian. Maka, bantulah ia dengan memberikan nasihat yang baik. Sebelum tentara yang dipimpin oleh Usama tiba di medan perang, Rasulullah wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah, melanjutkan misi Rasulullah. Setelah meminta agar Umar radhiyallahu anhu tetap tinggal di Madinah untuk mendampinginya, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Usama untuk melanjutkan misi. Kedatangan tentara Islam yang dikomandoi oleh Usama untuk menyerang perbatasan Syria tersebut membuat Kaisar Romawi Heraklius terkejut. Karena pada saat yang bersamaan, Kaisar juga mendapat kabar bahwa Rasulullah wafat. Kaisar heran terhadap kekuatan kaum muslim, ternyata meninggalnya Rasulullah tidak memengaruhi keberanian dan kemampuan pasukan muslim. Pihak Romawi kecut, dan mereka tidak berani mengambil langkah lebih jauh untuk menyerang negeri muslim di Jazirah Arab. Pasukan Usama kembali tanpa menelan korban sehingga sebagian muslim mengatakan, tidak pernah kami lihat pasukan yang lebih aman daripada pasukan Usama. Usama mengalami masa kepemimpinan 4 khilafah. Ia pun menyaksikan perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Saat perselisihan memuncak, Usama memilih tidak memihak siapapun, karena ia telah berjanji tidak akan membunuh siapapun yang mengucapkan kalimat, La ilaha illallah. Melalui sebuah surat, Usama berkata kepada Ali bin Abu Thalib, seandainya engkau berada di mulut singa, pasti aku lebih suka masuk ke dalamnya bersamamu. Tetapi mengenai urusan perselisihan dengan Muawiyah, ini, aku tidak mau turut campur. Selama terjadi perselisihan dan peperangan antara pihak Ali dan Muawiyah, Usama memilih tinggal di rumahnya. Ketika sejumlah kerabat datang dan mengajaknya ikut berperang, Usama berkata, sampai kapanpun aku tidak akan memerangi orang yang mengucap, La ilaha illallah. Salah seorang menyahut, bukankah Allah berfirman, perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah, dan agama sepenuhnya milik Allah. Usama menjawab, itu ketika kita melawan orang musyrik, dan kita telah memerangi mereka hingga fitnah lenyap, dan agama sepenuhnya milik Allah. Usama wafat pada akhir masa pemerintahan Muawiyah, diperkirakan pada 58 atau 59 Hijriah. Ada yang mengatakan bahwa ia wafat pada 54 Hijriah. Abu Umar bin Abdul Bar berkata, menurutku, pendapat itu, 54 Hijriah, adalah pendapat yang lebih sahih. Barakallahu fikum. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah yang lain. Jangan lupa klik tombol notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.